Selim lalu bertanya pada ibunya, apakah Bayezid sangat mencintai Horician? Hurrem pun menjawab, jika bukan karena cinta, maka dia tidak akan menikahinya meskipun raja melarangnya. Semoga Tuhan memberikan kita hal baik terutama dari cinta. Çok mu severdi Horician'ı? Öyle olmasa şeyin hayırlısını versin. Raja melihat Bayezid yang berdiri sendirian. Raja kemudian memeluk Bayezid. Her şey Allah'tan gelir oğlum. Kemudian Raja berkata, segalanya berasal dari Tuhan, hidup dan mati. Sudah menjadi tugas kita untuk menahan segala sesuatunya dengan sabar. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Kematian membuka gerbang menuju kehidupan kekal. Kapıdır. Rana Sultanım. Keesokan harinya, Rana sedang berjalan di harem. Rana ini adalah selir favorit dari Bayezid. Dia yang melahirkan para pangeran. Kemudian Diana memanggilnya. Ziyaret edip başsağlığı dilemek isterim. Sen evet. Rana lalu menjawab kalau ia ingin menemui Hurrem Sultan dan mengucapkan bela sungkawa. Yaptıklarının hesabını ver hatun. Ne yapmışım ki? Namun Diana mengatakan kalau Rana harus menjelaskan akan perbuatannya yang telah ia lakukan, di mana dirinya telah membunuh Horician Cihan Sultan. Sultan'ı sen öldürmüşsün. Ne diyorsun sen Fahriye? Rana pun bersumpah kalau bukan dirinya yang telah melakukannya. Bu küpenin senin dairende ne işi vardı hatun? Diana pun menunjukkan sepasang anting dan menanyakan mengapa anting itu ada di ruangannya. Rana tentu saja menjawab kalau anting itu bukan miliknya. Diana pun berkata lagi kalau Rana akan menjawabnya di hadapan pangeran. Diana pun memerintahkan untuk membawa Rana dan menguncinya di ruangannya. Ağlar. Götürün bu hatunu dairesine kapatın. Ne yapıyorsunuz? Rana pun berteriak-teriak memanggil Hurrem Sultan dan mengatakan kalau dirinya bukanlah pelakunya. Sultanım! Hürrem Sultanım ben yapmadım. Hurrem dari atas melihat kejadian itu. Nampaknya Hurrem menumbalkan Rana untuk menutupi aib dari Nurbanu yang telah mengancam dirinya sebelumnya. Hal ini memang kejam, tapi begitulah pertahanan diri yang harus Hurrem lakukan. Ne vakittir ava çıkmadık. Di teras, Raja, Selim, dan Bayezid sedang bersama. Raja mengajak mereka untuk berburu. Selim pun berkata kalau itu akan baik bagi Bayezid, karena ia nampak stres berada di istana terus-menerus. Raja pun memandang Bayezid yang diam dalam kesedihannya. Namun kemudian, Bayezid berkata kalau ia diizinkan, ia ingin kembali saja ke provinsinya. Müsaadeniz olursa ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Kamu bisa berburu bersama Selim saja. Aku tidak ingin mengganggu siapapun dengan keberadaanku. Huzursuzluk vermek istemem. Hünkârım, Sümbül Ağa geldi. Tidak lama seorang aga datang dan mengatakan kalau Sumbul ingin bertemu. Sumbul pun menyampaikan kalau mereka telah menemukan pembunuh dari Horician. Raja pun bertanya siapa pengkhianat itu. Kimmiş bu hain? Sırf bu işin arkasında Sumbul pun menjawab, sayangnya dia adalah selir favorit dari pangeran. Rana Hatun adalah di balik semua ini. Rana Hatun varmış. Ne diyorsun Sümbül Ağa? Rana benim gözlem. Bayezid tentu saja terkejut mendengarnya. Bayezid kemudian berkata kalau Rana adalah favoritnya dan juga ibu dari para pangerannya. Bagaimana bisa kamu menuduhnya? Apakah kamu punya buktinya? Gözlem şehzadelerimin anası. Nasıl itham edersin değil? Sumbul pun berkata, anting yang kita temukan adalah miliknya. Dia berada di ruangannya sekarang. Mereka telah menunggumu untuk menginterogasi dirinya. Raja pun mengizinkan Bayezid untuk pergi. Çıktı şehzadem. Şimdi de haresindeler. Sementara Selim yang tahu kebenarannya hanya diam saja. Şehzadem. Bayezid pun dengan langkah cepat menuju ke ruangan Rana. Namun,
Saat pintu dibuka, didapati kalau Rana sudah gantung diri. Flashback kejadian waktu Rana dibawa ke ruangannya. Rupanya kedua penjaga itu mengeksekusi Rana langsung di hadapan Diana. Bayezid pun hanya bisa diam saja. Semuanya telah terjadi begitu saja. Sultanım. Di ruangan Nurbanu, Canveda datang mengabarkan kalau Rana Sultan telah meninggal di ruangannya. Semua orang berpikir kalau dialah yang telah membunuh Hurricane Sultan. Sekarang kita selamat. Bu beladan kurtul. Nurbanu pun menjawab, kita mungkin selamat saat ini Canveda, tapi masalah besar telah menunggu kita. Aku yakin saat Hurrem mendapatkan kesempatannya, maka aku akan berakhir seperti wanita malang itu. Hürrem Sultan bunu zinhar unutmaz. Benim de akıbetim o zavallı gibi olacak. Canveda pun menjawab, semoga Tuhan membantu kita. Allah yardımcımız olsun. Ankara'ya gitmek istiyorum. Di bursa, Nergisa mengatakan kalau ia tidak mau menikah. Namun Mahidevran berkata, kalau hal itu demi kebaikannya, kamu akan menderita jika terus bersamaku. Kesedihan tidak akan pernah meninggalkanmu. Yas ve keder yakanı bırakmayacak. Namun tetap saja Nergisa menjawab kalau ia bahagia bersama Mahidevran. Selain itu kuburan ayahku dan adikku berada di sini. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Mahi pun kemudian menjelaskan kalau dirinya juga tidak ingin Nergisa untuk pergi. Tapi ini adalah masa-masa kebahagiaan dalam hidupmu, yaitu saat kamu masih muda. Keinginanku dari Tuhan adalah bahwa kamu memiliki keluarga yang berada dalam kedamaian. Kamu bahagia bersama suami dan anakmu. Mungkin kamu akan punya seorang putra dan kamu bisa menamainya Mustafa. Dan dia akan menjadi berani seperti ayahmu. Adını Mustafa koyarsın. Nergisa pun berkata, lalu bagaimana denganmu? Keuanganmu telah dipotong, kekayaanmu telah diambil. Aku tahu seberapa besar hutangmu pada makam ayahku. Babamın türbesi içinde ne kadar borca girdiğinizi biliyorum. Sen beni düşünme güzel kız. Mahi pun menenangkan cucunya. Kamu tidak perlu khawatir, selama aku punya tempat dan itu cukup bagiku. Azıcık aşım olsun bana yeter. Atmaca, sen... Keesokan paginya, tiba-tiba Atmaja muncul di hadapan Yusuf. Yusuf pun menjadi kaget. Atmaja berkata, seperti yang kamu lihat, aku masih hidup. Aku akan memberitahukanmu segalanya. Hepsini anlatacağım. Namun Yusuf marah, ia pun berkata, kalau hal itu tidak perlu. Aku tidak mau mendengarnya. Kamu hidup selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak datang menemuiku dan juga Mahidevran Sultan. Bunca yıldır hayattaydın ve beni Mahidevran Sultan'ı görmeye gelmedin. Şimdi ne anlatacak olabilirsin ki? Kamu bahkan tidak mengirimkan surat. Apa yang ingin kamu beritahukan sekarang? Atmaja kemudian berusaha menenangkan Yusuf, tapi Yusuf masih marah. Kamu tidak bisa membuatku tenang. Kamu meninggalkan kami sendirian dalam ketidakberdayaan. Pangeran Mehmet telah dibunuh. Mirunisa Sultan telah bunuh diri. Kami menguburnya. Kami menderita. Kami menderita dalam kesakitan. Kamu tidak akan bisa membayangkannya. Kamu telah pergi. Pergilah sekarang. Pergilah dari sini. Acılar çektik. Aklına hayaline gelmeyecek acılar. Atmaja tetap tidak mau menyerah. Ia ingin meluruskan semuanya, müsaade edersen hepsini namun izah... Yusuf memukulnya. Yusuf mengatakan, kalau kesempatan menjelaskan itu sudah tidak ada lagi. Pergilah. Pergilah kemana selama ini kamu tinggal bertahun-tahun di sana. Git buradan. Sen Melihat Atmaja yang tidak mau pergi, Yusuf pun pergi dari hadapan Atmaja. oraya dön. Bayezid'in bugün Kembali ke Istanbul, Hurrem kemudian menanyakan pada Diana bagaimana keadaan dari Bayezid. Diana pun berkata kalau Bayezid kini sudah lebih baik. Pangeran kita kuat, dia pasti bisa bertahan. Hurrem lalu berbicara, setelah kematian Mehmet dan Cihangir, kini hatiku dibagi menjadi 3. Selim, Bayezid dan Mirima. Ketiganya sangat berharga bagiku. Jika sebuah duri menusuk jari mereka, maka aku akan merasakan tusukan belati di hatiku. Jika salah satu dari mereka mendekati api,
maka hatikulah yang akan terbakar. Benim yüreğime hançer saplanır. Ulaşsa. Nurbanu denen o yılan. Di mana si ular Nurbanu? Diana pun menjawab, kalau Nurbanu berada di ruangannya dan ia pasti merasakan ketakutan. Fena korkmuş. Hurrem pun berkata, aku telah membesarkan ular berbisa di tempat tidur putraku. Dia bertumbuh dan aku tidak mengetahuinya. Sangat disayangkan, aku baru menyadarinya saat ini. Dialah yang telah memprovokasi Selim sehingga kedua putraku saling bertarung satu sama lain. Şehzadelerimi düşman edecek. Neyi bekliyoruz sultan? Diana pun berkata, apalagi yang kita tunggu Sultanah? Kita harus menghancurkan kepala ular itu. Hurrem pun menjawab, tidak perlu terburu-buru. Semua ada waktunya. Şeyin bir vakti var. Di ruangannya Selim, Nurbanu datang menemui Selim. Nurbanu berkata, apakah kamu ingin menyerahkanku? Selim pun menjawab, aku bersedia melakukannya, karena apa yang kamu lakukan tidak dapat diterima. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi ibu dan adikku? Nurbanu pun berkata, apakah hanya karena itu alasanmu? Apakah cintamu padaku tidak ada artinya? Selim pun menjawab, Nurbanu, jika aku tidak mencintaimu, maka aku akan mengeksposmu dan aku tidak akan diam saja. Nurbanu sana aşık olmasam hiç durmaz verirdim adını. Nurbanu yang mendengar perkataan Selim berusaha memeluknya. Olman lazım. Sana Namun Selim menolaknya. Ia mengatakan kalau dirinya masih marah kepada Nurbanu. Aku tidak tahu bagaimana kita akan mengatasi akan hal ini. Nurbanu pun dengan pede berkata, kalau ia akan membuat Selim melupakannya. Waktu akan mengobati segalanya. Son zamanlarda neler... Rustem, Mirima, dan Hurrem sedang berbincang tentang apa yang telah dilakukan Selim kepada Bayezid. Rustem mengatakan jika mereka tidak melakukan sesuatu, maka baik Pangeran Bayezid maupun Pangeran Selim akan terluka. Kita tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada Pangeran Selim. Mirima juga membenarkan perkataan suaminya, kalau mereka harus segera mengambil tindakan pencegahan. Hurrem pun berkata, kalau nampaknya Rustem memiliki solusinya. Rustem pun berkata kalau ia memang punya solusinya, di mana mereka akan mengirimkan seseorang yang setia kepada kita untuk pergi ke Manisa. Seseorang yang bisa menjinakkan Pangeran Selim, yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Hurrem pun berkata kalau ia setuju dan menanyakan siapa yang akan mereka kirimkan. Apakah Rustem sudah memikirkannya? Rustem pun mengatakan kalau ia sudah memikirkannya. Dan ia pun segera memanggil penjaga. Ağalar. Pintu lalu dibuka, dan masuklah Mustafa Lala. Rustem yang kini telah menjadi wajar agung, ia pun mengatakan kepada Lala kalau sekarang dia tidak akan lagi melayani Pangeran Bayezid di Kütahya. Lala yang tidak mengetahui apapun bertanya, apakah ia telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga ia akan dipecat. Rustem pun menyuruh Lala untuk tenang. Aku memecatmu dari Kütahya karena aku akan memindahkanmu ke Manisa. Mulai dari sekarang, kamu akan melayani Pangeran Selim di Manisa. Lala pun berkata, jika selama ini ia bekerja untuk masa depan Pangeran Bayezid. Hurrem pun menerangkan kalau Lala memang akan terus bekerja untuk masa depan dari Pangeran Bayezid. Ini hanya karena Pangeran Selim memiliki jalan yang salah karena berusaha melukai Pangeran Bayezid. Itulah mengapa kamu pergi untuk menghentikan Pangeran Selim. Akhirnya Lala pun mengerti dan setuju. Jika ini untuk masa depan Pangeran Bayezid, maka aku tidak akan ragu untuk tugas baru ini. en ufak bir şüpheniz olmasın. Şehzade Bayezid Hazretleri saraya Tidak lama seorang selir mengabarkan kalau Pangeran Bayezid telah tiba di istana. Akhirnya Pangeran Bayezid pun bergabung ke dalam ruangan. Ia lalu menanyakan apa yang terjadi dan mengapa ada meeting tiba-tiba. Lala pun membuka obrolan. Ia mengatakan, Pangeran, aku sudah lama melayanimu dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Aku tahu kita terkadang berhubungan tidak begitu baik, dan aku telah mendapatkan kemarahanmu berkali-kali. Namun bagaimanapun aku melakukan semuanya hanyalah untuk mempersiapkanmu naik tahta, karena aku tahu di masa depan kamulah yang akan naik tahta. Bayezid pun berkata, aku ingin tahu apa yang sebenarnya kalian ingin bicarakan di sini. Rustem pun berkata,
kalau mereka akan mengirimkan Mustafa Lala ke Manisa sebagai mentor dari Pangeran Selim. Jadi Pangeran Selim tidak akan berani melakukan sesuatu di belakangmu lagi, seperti insiden pemberontakan. Bayezid pun mengatakan kalau itu adalah ide yang bagus, karena kita akan sulit menebak apa yang akan Selim lakukan. Dia akan berbohong dan menipu untuk keuntungannya. Hurrem pun mengatakan kalau kehadiran Lala di Manisa hanyalah untuk membuat pencegahan. Rustem pun menambahkan, dengan kehadiran Lala, maka Selim akan tahu kita selalu bernafas di dekatnya dan bayangan kita akan selalu mengawasinya. Bayezid pun memandang ke arah Lala dan tersenyum. Sementara di bursa, Atmaja nampaknya tidak pergi dari bursa. Ia masih di sana memandangi makam dari Pangeran Mustafa. Hingga saat itu Mahi bersama rombongan keluar dari istana. Mahi pun melihat keberadaan Atmaja. Mahi lalu memanggil Atmaja dan mendekatinya. Atmaca. Yusuf lalu berbicara, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk pergi? Mengapa kamu masih berada di sini?" Mendengar ucapan Yusuf, Mahi pun menyuruh Yusuf pergi bersama Nergisa menanam bunga. Tinggallah Mahi dan Atmaja. Mahi mengatakan, "Aku sangat terkejut ketika aku mengetahui dari Yusuf kalau kamu masih hidup dan datang ke bursa. Ini sudah bertahun-tahun lamanya, dan kami bahkan tidak mendapatkan surat apapun darimu. Kamu pasti memiliki penjelasannya. Aku mendengar kalau Mustafa mempercayakan Bayezid kepadamu. Apakah begitu?" Atmaja pun menjawab kalau Pangeran Bayezid sangat setia dan mencintai Pangeran Mustafa. Mahi pun berkata, "Tapi bagaimanapun dia adalah putra dari Hurrem Sultan." Atmaja pun menjelaskan kalau awalnya juga ia berpikir demikian. Tetapi semakin aku mengenalnya lebih baik, semua keraguanku telah hilang. Pangeran Bayezid tidak mengikuti Hurrem Sultan. Mahi pun tersenyum. Lalu siapa yang diikutinya? Sultan Sulaiman. Itu sama saja. Semuanya buruk. Atmaja lalu menjelaskan kalau Pangeran Bayezid seperti Pangeran Mustafa. Dia kuat dan pintar. Dia murah hati seperti pangeran kita. Dia mengirimkan rasa hormatnya padamu. Sebagai tambahan, ia mengirimkan emas untuk makam pangeran kita. Namun Mahidevran yang membenci Hurrem, ia juga membenci setiap anak-anak dari Hurrem. Ia pun berkata kalau ia tidak butuh sumbangan apapun. Namun Atmaja meyakinkan pada Mahidevran kalau itu bukanlah sumbangan, melainkan hadiah atas cinta dan hormatnya pada almarhum Pangeran Mustafa. Şehzademize sevgi ve hürmetlerini göstermek istediler. Babasını yaptığını Tetap saja Mahidevran tidak mau. Ia mengatakan kalau Bayezid memberikannya karena merasa malu atas apa yang ayahnya telah lakukan. Dia telah mengambil seluruh kekayaanku. Dia tidak mengirimkanku uang bulanan. tahsisatımı da kesti. Şimdi sizden Atmaja pun terkejut mendengar hal itu dan mengatakan kalau ia baru mendengar hal itu darinya. Karena itu maka terimalah hadiah ini. Geri götür Atmaca. Tapi Mahidevran yang egonya lebih tinggi daripada apapun, ia menyuruh Atmaja membawa kembali hadiah itu. "Aku sudah punya cukup emas. Lagi pula berapa lama lagi aku akan hidup?" Epey yetecek Atmaja pun altın hanya var. bisa diam saja. Malam harinya, Hurrem berbicara dengan raja. Ia mengatakan kalau dirinya baru saja kembali dari istana Mihrima. Raja pun menanyakan keadaan dari Pangeran Bayezid. Hurrem pun mengatakan kalau Pangeran Bayezid akan butuh waktu untuk menyembuhkan mentalnya. Tapi kamu tahu dia adalah pangeran yang kuat. Dia akan lebih baik. Raja pun bertanya kapan para pangeran akan kembali ke provinsinya. Hurrem pun menjawab kalau mereka akan segera kembali. Bayezid dan Selim adalah berharga bagi kita dan mereka adalah harapan bagi kita. Keduanya pintar dan berani, namun belum berpengalaman. Mereka mungkin membuat kesalahan, tapi kita bisa mencegahnya. Kita harus mengawasi mereka. Kita harus menunjukkan kalau kita mendukung mereka dan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Raja pun membenarkan perkataan istrinya. Kemanapun mereka memang harus dalam pengawasan. Hurrem pun berkata lagi, itulah tujuannya untuk mencegah berita buruk. Aku kira akan lebih baik jika kita mengirimkan Diana ke Manisa dan Lukman Aga ke Kutahya. Tentu saja jika kamu setuju. Raja pun berkata kalau Diana dan Lukman Aga memang mengetahui tentang etika sangat baik. Mereka pasti akan berhasil membawa ketertiban dan kedamaian bagi pangeran dan harimnya.
Kamu memiliki pemikiran yang bagus, Hurrem. İyi düşünmüşsün Hürrem. Ya, Raja rupanya menyetujui apa yang dikatakan oleh Hurrem. Inilah kecerdikan dari Hurrem. Ia bisa berbicara dengan penuh logika kepada Raja, sehingga rencana apapun yang ia akan buat akan didukung oleh Raja. Gel. Zade Hazretleri. Söyle Fahri. Di ruangan Selim, Diana melaporkan kalau dalam 2 hari mereka akan kembali ke Manisa, dan dirinya akan ikut bersama mereka. Mulai dari sekarang aku akan melayani kalian. Selim pun bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Diana pun menjawab kalau ini adalah perintah langsung dari Hurrem Sultan, dan Raja juga sudah menyetujuinya. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak suka. Selim pun mengerti dan menyuruh Diana untuk keluar. Arzu ederseniz kendilerine sual edebilirsiniz. Tamam çekil. Nurbanu pun terdiam sejenak mendengar kabar itu. Wah, nampaknya akan ada pertarungan hebat nantinya antara Diana dan Nurbanu. Hurrem memang paling tahu siapa yang bisa ia andalkan untuk merengsa si Nurbanu. Nurbanu lalu berkata, Hurrem Sultan telah menganggapku sebagai musuhnya. Dia menaruh cambuk harim kepada kita. Selim pun berkata, tidak perlu gelisah Nurbanu. Ibuku pasti mengetahui sesuatu. Kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Diana. Aku tidak ingin ada masalah apapun. Geçitmeye bak. Orada huzursuzluk istemiyorum.